Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Hari ini yang ke-83, yaitu Ar-Ra'uf, yang maha pelimpah kasih. Dalam Al-Quran, kata Ra'uf terulang sebanyak 11 kali. 10 diantaranya menjadi sifat Allah dan satu lagi menjadi sifat Rasulullah SAW. Perkataan Ar-Ra'uf menurut Az-Zuzaz, seorang pakar bahasa, sama dengan rahmat. Hanya saja menurutnya, apabila rahmat sedemikian besar, maka ia dinamai Ra'fat dan pelakunya Ra'uf. Allah Ar-Ra'uf, Allah mengenalkan dirinya sebagai zat yang maha melimpahkan kasih sayang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 143, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Menurut Ibnu Atsir, Ar-Ra'uf berarti yang maha pengasih kepada hamba-hambanya dan maha rahmah dengan keramahannya. Keramahan memiliki konteks yang khusus, sedangkan kasih mengasihi konteksnya lebih umum. Hal ini senada dengan pendapat Imam Khattabi bahwa keramahan atau ra'fat adalah perasaan kasih sayang yang paling dalam. Maknanya lebih kuat daripada kasih sayang atau rahmat. Menurut Imam Qurtubi, ra'fat digunakan untuk menggambarkan anugerah yang sepenuhnya menyenangkan. Sedangkan rahmat pada awalnya bisa menyakitkan, tetapi kemudian akan menyenangkan. Ra'fat menggambarkan sekaligus menekankan melimpah ruahnya anugerah. Karena ra'fat selalu melimpah ruah bahkan melebihi kebutuhan, sedangkan rahmat sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks lain, adanya belas kasihan atau rahmat tidak boleh menghalangi dijatuhkannya sebuah sanksi. Dalam kasus perzinaan misalnya, secara tegas Allah memerintahkan pelaku zina diberi sanksi tanpa mengurangi rahmat yang diberikannya. Ditegaskan dalam surat Al-Hijr ayat 2, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Selain merupakan sifat Allah, Ra'uf juga merupakan sifat Rasulullah SAW. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 128, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sifat belas kasihan memang selalu ditunjukkan Rasulullah SAW dalam kesehariannya, termasuk ketika sedang sholat. Karenanya beliau pun menyuruh para imam sholat agar meringankan bacaan surat setelah membaca Fatihah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan yang artinya, karena di antara makmum itu ada kaum lemah, orang tua dan yang memiliki keperluan lain. Dalam praktiknya sifat kasih sayang dapat diwujudkan dalam berbagai sikap atas perilaku sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau yang lainnya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 4650 yang artinya jangan saling iri hati, jangan saling meninggikan penawaran untuk mengelabui orang lain agar membeli, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan sebagian kamu menjual atas jualan saudaranya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya.
Dia tidak menganiayanya, tidak meninggalkannya tanpa pembelaan, tidak membohonginya, tidak menghinanya. Takwa itu di sini sambil menunjuk ke arah dada. Cukuplah keburukan bagi seorang menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Saudaraku, pesan dan hikmah yang bisa kita petik dari sifat Ar-Rauf ini adalah di mana pesan sosialnya dari sifat Allah pelimpah kasih Ar-Rauf tercermin dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim seperti disebutkan di atas. Dengan demikian, maka pertama kali kita sebagai mukmin jangan menjadi orang yang iri. Iri adalah salah satu penyakit hati yang dapat menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku tercela. Bermula dari sifat inilah seseorang terjerumus ke dalam berbagai perbuatan dosa seperti menghina, membenci, menganiaya, dan seterusnya dan seterusnya. Sifat iri menimbulkan kegelisahan dalam hidup. Hatinya terasa tidak tenang atau tersiksa apabila menyaksikan kelebihan atau keberhasilan orang lain. Ia malah merasa puas seandainya orang yang tidak disukainya mengalami kegagalan atau terkena suatu musibah. Padahal sifat iri adalah sifat yang sejak awal sudah ditunjukkan iblis kepada Adam. Jauhilah sifat ini agar hati menjadi tenang dan tentram. Dalam bisnis, peluang iri dengki sangatlah besar. Bahkan tidak jarang pelakunya justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agar keunggulan pesaingnya hilang. Hamba Ar-Rauf seharusnya menyikapi keunggulan pesaing dengan bekerja dan berinovasi lebih keras lagi agar bisa berada di atas para pesaingnya tanpa mencelakainya. Yang kedua, sifat Ar-Rauf ini mengajarkan kita untuk berkasih sayang dengan sesama. Bagi seorang mukmin, menjauhi sifat iri termasuk beragam perilaku yang disebabkannya masih belum cukup tanpa diiringi dengan sikap berkasih sayang. Pasalnya, orang yang individualistik pun bisa saja tidak iri terhadap orang lain karena ia memang tidak peduli terhadap sesamanya sama sekali. Berkasih sayang terhadap sesama, terlebih-lebih sesama mukmin, merupakan kewajiban. Itulah sebabnya rasa empati harus dimiliki oleh setiap pribadi mukmin. Apabila seorang mukmin terzolimi, sakit, terkena musibah, dan yang lainnya, maka kita pun dapat merasakannya dan segera memberikan bantuan secara ikhlas sesuai kemampuan yang ada. Bukan sekedar merasa prihatin, tetapi tidak melakukan sesuatu yang konkret. Ar-Rauf sebagai sumber landasan sikap dan mental kita, maka kita perlu senantiasa bertenggang rasa dan berempati terhadap sesama, memberikan bantuan sesuai dengan kondisi dan kemampuan, seperti melayat orang meninggal, melihat orang yang sakit, menolong orang yang terkena musibah, banjir, gempa, kebakaran, dan lain-lain, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, serta anak-anak telantar, mencegah diri dan orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat, serta menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Saudaraku, demikian sifat Ar-Rauf yang maha pelimpah kasih. Mudah-mudahan dengan sifat Ar-Rauf ini kita menjadi mukmin yang senantiasa terhindar dari perasaan-perasaan iri dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama kita. Dalam sebuah perkataan dikatakan, ask so you can be given, question it so it could be answered. Mintalah maka Anda akan diberi, bertanyalah maka Anda akan dijawab. Betapa mudahnya cara untuk mendapatkan sesuatu, yaitu dengan meminta, dengan catatan meminta pada orang yang tepat dan dapat memberikannya. Demikian juga dengan solusi, yaitu dengan bertanya. Namun apa yang sering terjadi adalah banyak orang tidak pernah meminta, dan lebih buruk lagi banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka inginkan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Rauf ini kita tutup dengan satu perkataan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah apa yang ingin engkau ketahui
dan Allah tidak akan pernah memberimu balasan hingga engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui. Dari kitab Hilyatul Auliya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita amalkan, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jauhi diri kita dari sifat-sifat iri. Kita senang melihat orang lain senang. Kita susah melihat saudara kita ditimpa kesusahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.